Iska Fatmawati, koneksi antara materi modul 3.2, calon guru penggerak angkatan 9. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Tujuan pembelajaran adalah koneksi antara materi. CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang dipeloreh sebelumnya dalam pembelajaran. 1. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana saya bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Seorang pemimpin pembelajaran yang efektif dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang yang menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengidentifikasi aset, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk diidentifikasi dan dikembangkan potensinya yang mendukung proses pembelajaran. Cara mengimplementasikannya di kelas, sekolah, dan lingkungan. Implementasi di kelas menggunakan sarana-prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien, mengoptimalkan kolaborasi guru dan murid dalam melaksanakan suatu kegiatan, mendorong murid untuk menggali minat, bakat, dan kreativitasnya, berkolaborasi dengan rekan guru dan murid dalam melaksanakan kegiatan, dan implementasi di sekolah adalah memanfaatkan sarana-prasarana sekolah secara efektif dan efisien, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, memaksimalkan komunitas sekolah dengan visi bersama untuk kemajuan sekolah, berkolaborasi dengan OSIS serta ekskul sekolah dalam kegiatan, dan menggunakan sumber daya finansial sekolah. Di lingkungan, berkolaborasi dengan berbagai instansi masyarakat, lembaga masyarakat, instansi pemerintah, berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti pesantren di lingkungan sekolah, membangun hubungan dengan komunitas sekitar sekolah, dan berpartisipasi dalam pengembangan budaya lokal. 2. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Berikut penjelasannya. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas karena setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada siswa. Ada 7 modal aset yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran menjadi berkualitas, yakni modal manusia, fisik, lingkungan atau alam, sosial, agama dan budaya, finansial, dan politik. Modal manusia, kepala sekolah dan guru yang melakukan peran pemimpin dengan baik serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik dan mengajar akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada gilirannya akan berdampak positif pada prestasi belajar murid, serta dengan pemberdayaan siswa yang semangat dalam berorganisasi membuat sekolah menjadi semakin berkembang, bukan hanya internal namun juga faktor eksternalnya juga. Modal fisik. Jika sarana prasarana sekolah serta semua ruangan serta media yang tersedia di sekolah dikelola dan digunakan dengan maksimal, maka hal ini akan mendukung pelaksanaan kegiatan belajar yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pembelajaran. Modal sosial. Modal sosial yang terdefinisi dengan jelas seperti tata tertib sekolah, nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, dibentuk untuk meningkatkan kesadaran diri siswa akan pentingnya perilaku disiplin yang positif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang positif. Modal lingkungan. Lingkungan sekitar sekolah memiliki potensi sebagai sumber belajar yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang kreatif. Modal politik. Menyelenggarakan program pembinaan guru oleh kepala sekolah adalah langkah penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Kerjasama antar pihak sekolah dan pihak terkait dalam mengadakan pelatihan dan workshop memiliki dampak peningkatan kualitas pengajaran. Modal finansial. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah memberi potensi untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Modal agama dan budaya. Kegiatan PPK atau pembiasaan penanaman karakter seperti sholat duha bersama, sholat zuhur berjamaah, tadarus Al-Quran, kalam jumpa, kajian Islam Jumat pagi, keputrian, kotak sedekah, warung tahfidz, eskul keagamaan Irma, sekolah yang memiliki segudang prestasi, kegiatan bakti sosial, gotong royong, peduli sampah, dan lainnya, ditambah banyak pesantren di lingkungan sekolah memiliki potensi untuk mengubah perilaku murid menjadi lebih berakhlak. 3.
Hubungan modul 3.2 dengan modul sebelumnya. Dengan modul 1.1, pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang dipelajari di modul 3.2 akan mendukung terciptanya pembelajaran yang berpihak kepada siswa sehingga potensi siswa akan tergali secara maksimal. Keterkaitan dengan modul 1.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan mendukung peran guru, khususnya peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Modul 3.2 dengan 1.3 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan membekali seorang guru untuk memanfaatkan aset yang ada di sekitarnya untuk mencapai visi yang diimpikan. Dengan 1.4 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan mendukung terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Keterkaitan dengan 2.1, pendekatan berbasis aset yang dipelajari akan membekali guru dalam mengidentifikasi aset-aset di sekitarnya dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 2.1. Keterkaitan dengan 2.2, guru sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya harus berada dalam kesadaran penuh dan menggunakan kompetensi sosial emosionalnya dalam memanfaatkan aset di sekitarnya. Dengan 2.3, dalam identifikasi aset, guru bisa menerapkan praktek coaching bersama dengan warga sekolah yang lainnya. Keterkaitan dengan 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan mendukung peran seorang guru atau kepala sekolah untuk membuat suatu keputusan. Apalagi jika keputusan itu berhubungan dengan beberapa aset yang dimiliki sekolah, baik aset biotik maupun aset abiotik. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri saya setelah saya mengikuti proses pembelajaran dan dalam modul ini adalah: sebelum mempelajari modul 3.2, saya belum paham tentang pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk merencanakan sebuah kegiatan. Saya juga belum paham tentang pembagian aset yang terdiri atas 7 modal utama. Saya juga hanya berpikir bahwa aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, dan terkadang lebih fokus pada kekurangan bukan pada kelebihan sekolah. Setelah mempelajari modul 2, saya menjadi paham tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan, yakni pendekatan berbasis aset. Kita fokus pada apa yang dimiliki sekolah, bukan apa kekurangannya. Saya juga menjadi paham atas pembagian aset yang terdiri atas 7 modal utama, yaitu modal manusia, fisik, lingkungan atau alam, sosial, agama dan budaya, finansial, dan juga politik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya.